Aku kemarin sempet baca-baca komentar lor, komentar kalian tak baca satu persatu. Kok aku gatel ya, pingin bikin video ini. Di video ini tuh tentang pembahasan yang kalian tanyakan di komentar mengenai tole dan cempe, kenapa nggak pakai tole dan lain-lain lah. Dan terutama cerita horor yang ingin aku sampaikan ke kalian. Jadi di jalur-jalur yang udah aku lalui itu sebenarnya ada cerita horor-horor yang nggak masuk di YouTube. Cerita ini aku dapat dari beberapa narasumber dan yang aku alami sendiri. Oke, kita langsung ke ceritanya dari mulai awal. Karena banyak temen-temen sing bilang kok nggak persiapan gitu, aku gatel banget dan ya cukup kecewa sih, karena aku persiapan IRC ini wis bener-bener mateng banget. Sampai beberapa bulan sebelumnya itu wis aku bener-bener persiapan, dari mulai motor sampai uang, wis pokoknya persiapan banget. Apalagi si tole ini malah 1 bulan sebelumnya udah tak cek banget, dari mulai kampas, sentring-sentring, kopling, gas itu sebenarnya masih bisa, tapi tetap tak ganti biar maksimal pas dipakai race. Apalagi masalah mesin dan lain-lain itu wis udah tak cek banget. ISC sing tahun ini tuh aku bener-bener semangat banget, nggak seperti yang tahun kemarin. Aku kayak yakin gitu, aku bismillah bisa juara lah, insya Allah bisa juara. Pokoknya yakin lah, karena di ISC tahun ini tuh kan udah dibedakan antara build up sama lokal. Itu yang bikin aku kayak pede itu, karena aku nggak ngelawan SC lagi, aku cuma ngelawan sesama lokal gitu. Jadi makanya aku kayak pede aja gitu. Nah, mungkin di hari pertama itu memang sangat menyakitkan ya. Mulai start emang enak banget, motornya wis udah tak persiapin beberapa bulan nih, ternyata kok cuman gara-gara persneling hilang jadi amburadul itu. Ya kalian sing udah lihat videonya pasti paham lah gimana kesusahanku. Aduh, ini aku udah bikin teh, minum dulu. Sampai akhirnya di red zone aku cuman pakai gigi 2. Pertamanya pakai gigi 3, ternyata kalau di tanjakan gak kuat. Akhirnya aku turunin pakai tang. Jadi kalau aku mau narikin gigi, mau nurun gigi itu pakai tang. Bener-bener udah maksimal usahaku di situ. Sampai red zone 1, alhamdulillah ketemu di sana, dan ada sedulur sana yang bantuin aku, ada yang kenal aku, dibantuin buat benerin persneleng. Padahal sebelum itu sudah tak bawa ke bengkel, dibawa bengkel ke rumahnya, dibenerin juga. Ternyata cuman berfungsi beberapa menit doang, habis itu rusak lagi. Sama juga pas waktu dibenerin sama sedulur itu juga rusak lagi, dibenerin bisa terus rusak lagi. Kan aku wis yakin toh, walah biarin wis aku tak masuk 2 personal 2 aja, tetap lanjut gas sampai finish, entah itu berapa jam. Tapi yang penting aku bisa lanjut lagi, motornya masih aman. Aku masuk hutan lagi tuh lur, habis red zone 1 itu. Nah, mulai di situ motor nggak bisa hidup. Nggak ngerti kenapa, padahal kelistrikan udah tak cek semua, dari mulai busi, kabel-kabel, wis semua tak cekin semua. Itu nggak ada yang ganjil ya, tapi nggak bisa di starter, cuman dia nggak bisa ngangkat. Wah, ini mungkin analisisku kalau nggak dinamo ya bagian dalam-dalam gitu, tetap kelistrikan tapi bagian dalam-dalam gitu. Aduh, aku bingung. Akhirnya aku nyerah, aku balik jalan ke atas ke red zone 1 itu, motorku tak tinggal. Aku bilang ke panitia, bukan panitia sih sebenarnya, itu marshal. Jadi kalau panitia itu dari pihak NSO sendiri, kalau sing tak temuin itu marshal tuh penjaga jalur gitu. Nah, aku minta tolong, mas, tolong tarikin motor ini dulu. Terus para marshal tuh bilang kalau narik seperti ini bukan tanggung jawab marshal, tapi tanggung jawab panitia dari pihak NSO. Nah, aku ditelepon
dibantu telepon sama Marshal untuk evakuasi, tapi lama banget. Akhirnya aku telepon Mas Luning yang nganterin aku itu buat jemput aku aja, wis tak tarik sama Mas Luning aja gitu. Kesalahanku ada satu loh di situ, yaitu tim seharusnya itu mengikuti pembalap. Misalnya pembalap itu menuju region 1, waduh timnya itu harusnya udah di region 1, udah ready di situ. Misalnya ada kerusakan langsung bisa ditangani secara cepat. Nah, keliruku Mas Luning ini tak suruh langsung ke finish. Jadi jaraknya kan jauh loh sama region 1. Jaraknya sekitaran 90 sampai 100 kilo lah. Itu memakan waktu hampir 2 jam. Mas Luning soalnya udah di finish menjemput aku di region 1. Itu sekitaran hampir 2 jam aku nungguin. Akhirnya alhamdulillah Mas Luning datang. Ternyata si panitia dari NSO ini belum datang juga. Akhirnya aku sama Mas Luning sendirian. Ternyata alhamdulillah para marshal ini bantuin aku loh. Ya wis diangkat itu yang ada di video itu. Alhamdulillah keluar. Nah, ini ada cerita horor loh. Pas aku nungguin Mas Luning itu diceritain sama Marshalnya itu orang-orang situ yang ngetel juga. Gila, orang-orang situ lah pokoknya. Jadi tau lah seluk beluk jalur-jalur situ. Jalur-jalur situ tuh memang agak mistis. Yang pertama itu aku diceritain gini. Pada waktu itu ada salah satu rider yang ketinggalan rombongan karena motor rusak. Lalu dia benerin sendiri di situ. Itu kalian masih inget gak yang jalur ini? Jadi jalur ini tuh yang nge-V tuh, sing banyak antri nih. Lalu aku ketemu salah satu. Nah, di jalur situ katanya agak serem loh. Jadi pas waktu itu ada salah satu rider, dia tuh ketinggalan rombongan atau entah apa gitu loh. Pokoknya ceritanya dia di situ sendirian benerin motor karena motornya trouble toh. Itu hampir maghrib lah ya, sekitaran jam 4 jam 5 hampir ke jam 6. Nah, itu dia sendirian benerin. Awalnya dia ngerasa di situ sendirian. Tiba-tiba kayak ada temennya. Tapi posisinya nggak di dekatnya dia, tapi gak jauh lah, mungkin di atas atau di mana gitu, nggak paham aku. Cuman itu terus dia gara-gara dia ngerasa ada temennya itu, dia agak tenang gitu. Wah, ada orang yang ngeliatin aku, alhamdulillah lah. Terus akhirnya dia bisa nanjak. Habis itu benerin, dia motornya bisa lanjut lagi. Kan itu agak tanjakan tuh. Nah, setiap tanjakan itu dilihat orangnya itu loh, sama rider itu dilihat, sing orang nungguin itu. Dan ternyata nggak ada kepala nih, sumpah. Katanya orang nggak ada kepala nih gitu. Jadi orangnya langsung lari lah. Piye yo rasanya, aduh. Nah, ini cerita kedua, tetap di lokasi yang pertama, narasumbernya juga sama. Jadi gini, pas waktu itu ada latihan bersama bareng-bareng. Nah, di situ ada salah satu rider juga ketinggalan, tapi ridernya dari luar kota, katanya dari luar kota. Jadi model posisi tanjakan itu kan nge-V gitu loh. Nah, di situ pas si rider ini yang ketinggalan itu pas posisi di atas, di sebelum turunan, itu kayak mendengar ada suara teriakan, mesti bukan teriakan gimana, menyoraki dulu, ayo gitu, kayak rame di atasku, rame. Dia merasa rame, alhamdulillah masih ada orang. Dia tenang tuh. Nah, akhirnya dia turun, mulai nanjak bisa. Dia seneng, kayak disorakin warga atau gimana gitu. Pas di atas dilihat banyak orang, nggak ada kepalanya semua lur. Aduh, horor banget deh. Untung pas di situ aku nggak sendirian, alias masih rame banget karena antri tuh itu jalur. Nah, katanya bapak yang nyeritani aku ini, dulu tuh di situ sering dibuang mayat G30 SPKI. Entah itu mayatnya gimana, nggak paham. Yang penting sering dibuang mayat itu. Ya mayatnya nggak ditinggal di situ. Maksudnya mayatnya nggak sampai membusuk di situ gimana, nggak. Ya tetap kan kalau mayat itu kan kalau habis dibunuh terus ditaruh situ, ya wes ntar ada yang ngambil sendiri gitu, ditemuin orang gitu sih loh.
makanya agak serem. Lalu bapaknya juga cerita sehabis red zone itu kan ada sungai, entah ngelewatin sungai 3 kali atau 2 kali gitu loh. Nah di situ ada salah satu jalur yang cukup unik dan mistis. Jalur itu modelnya madas, jadi padas itu loh, kayak tanah tapi keras. Nah itu sampingnya itu ada sungai nih. Nah pokoknya setiap rider yang di situ maghrib belum sampai lewati situ biasanya mesti ada yang trouble. Tapi aneh, setiap trouble di situ ketika kita dorong keluar melewati jalur itu langsung motornya bisa. Nah untungnya aku nggak sampai ke situ gitu. Karena posisi aku pas sehabis dievakuasi itu sekitaran jam 4-an. Ya jam 4-an mungkin. Nah kenapa sih aku kok nggak lanjut lagi, padahal kan ada Cempe? Ya karena aku males banget loh, males banget buat lanjut race. Karena dari awal udah digoda banget sama si Tole, udah ada aja. Ntar aku takutnya masuk jalur lagi, digoda lagi, malah ngerepotin tim, ngerepotin Mas Luning. Karena sekali lagi di IRC itu ketika kita evakuasi, yang tanggung jawab itu ya tim. Ketika panitia masih sibuk nggak bisa, ya tim yang harus evakuasi. Nanti tetap ditolongin panitia tapi nggak 100% gitu loh. Tio ketimbang aku di situ di luar daerah, cuman ada yang aku kenal Mas Luning, timku. Ucil pun juga punya tim sendiri dan dia ikut balapan, nggak mungkin toh mau nolongin aku. Ibaratnya ya mau, cuman kan nggak bisa, aku nggak enak gitu dia ikut balapan masa suruh nolongin aku gitu loh. Jadi ya wes dipikir 2 kali kalau mau ikut balap IRC itu. Ketika kita masih mampu, tenaga oke, motor oke, tapi kalau dipikir jalurnya udah cukup berat, jangan sampai kita nyusahin tim lah. Karena ya itu yang evakuasi tim sendiri. Oke, sekarang lanjut sing hari kedua. Nah hari kedua ini cukup lucu sih. Pertama nih hari pertama itu hotelnya bagus. Hari ketiga tak iling-iling yo bagus, hotelnya bersih lah. Nah sing hari kedua ini hotelnya gede tapi agak kotor gitu. Nah pas mau berangkat pagi-pagi kan aku kebiasaan sehabis mau ninggalin hotel tuh ngecek gitu loh, ngecek barangku. Dan pas aku ngecek di kamar mandi itu ada segumpalan kuning-kuning itu deh WC ini loh. Banyak sumpah, sampai aduh sekilo. Akhirnya aku siram, aku siram itu, aku keluar soalnya bau ini bener-bener wes nyembah. Ini kok aneh loh. Yes, akhirnya aku lanjut ke Setatan. Nah waktu di Setatan itu ini hari pertama kali ini aku pakai Cempe. Karena kenapa aku nggak pakai Tole? Ini banyak banget yang tanya. Aku pengen jawab juga. Karena si Tole ini nggak cuma rusak di persneling tok lur. Kalau rusak di persneling sok gampang lah. Kita pindah situasi Cempe ini ke si Tole masih mampu lah. Tapi dia ini rusaknya masalah kelistrikan. Kelistrikan ini nggak mungkin kita bisa selesaiin. Ya mungkin kita selesaiin bisa nyala motornya, tapi aku takut loh nanti di hutan trouble lagi. Waduh malah repot. Wis pakai motor yang sehat deh meskipun standar. Akhirnya pakai si Cempe, dan ini pertama kali aku pakai Cempe dengan kondisi ban segitu karena sebelumnya belum pernah tak cek tuh. Ya awal-awal masih enak, setat jalurnya masih speed ya masih enak, oke lah. Habis itu kena tanjakan pertama, tanjakan yang ini lur, itu antri dan ada akare, cukup sulit untuk si Cempe yang standar. Aduh pokoknya di situ aku bener-bener diuji sama tuh Cempe. Masalah harus sabar, harus bener-bener pandai ngolah gas sama persneleng, ngolah gas sama kopling biar motor ini nggak mati. Karena si Cempe ini misalnya kita nanjak nggak kuat tuh langsung mati, nanjak nggak kuat langsung mati. Itu pun kalau kita gaspol terus itu juga kadang mati loh. Kalau kita skid misalnya kita sentek-sentek gini, itu takutnya malah gini, kan bingung tuh. Ya akhirnya kita harus cari momentum, harus kalau nggak kuat balik nanjak lagi, nggak kuat balik start lagi, nanjak lagi sampai lolos. Makanya bener-bener waktuku terkuras banyak di situ dan tenagaku juga. Tapi si
Tempe ini bener-bener andalan sih menurutku, karena dia bisa apa ya, mengantarkanku sampai sampai red zone 2 itu dengan aman tanpa kendala apapun. Ya mungkin kendala standar lemot lah, tapi nggak apa-apa, itu aman pol pokoknya, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya habis zona 2 ke zona 3 ini mulai ada masalah. Awalnya sih seneng loh aku, karena aku kan terus hubungan sama istri. Dia selalu ngecek aku, mantau aku terus di live tracking gitu. Jadi posisiku sama posisi pembalap lain tuh selalu dicek sama istriku, lalu di screenshot dikirimkan ke WA ke aku gitu. Jadi aku kadang pas berhenti itu ngecek WA, wah aku posisinya di sini gitu. Seneng gitu loh, sempat aku lumayan lur itu posisi ini pas waktu pakai tempe hari kedua itu lumayan seneng banget aku di WA istri, wah saman enak pol, saman udah bisa nyalip ini terus pokoknya maju terus tanpa kendala, alhamdulillah gitu. Akhirnya sampai pada akhirnya aku sempet deket sama Ucil loh. Jadi Ucil tuh di atasku dikit, di depanku dikit, wes pokoknya cuman berapa meter aja gitu sama Ucil. Aku seneng banget, soalnya aku bener-bener pesen sama istriku, tolong cekin aku antara aku, Ucil sama Kisana satu, Mas Fauzi. Nah ternyata aku sama Ucil udah deketan. Aku seneng banget loh, karena sampai akhirnya aku masuk jurang. Nah masuk jurang itu bener-bener aku down banget. Aku udah usaha gimana pun narik, ngegas malah bukannya naik tapi malah mundur, makin masuk ke jurang. Ya saya kira aku diem istirahat, tenagaku nggak buang sia-sia. Pokoknya aku gini, nanti ketika ada pembalap lewat sini aku minta tolong. Misalnya pembalap itu nggak mau nolongin, maksudnya 1-2 pembalap nggak mau nolongin, mungkin aku bakalan turun ke kampung minta bantuan warga. Karena sebelumnya sih, kalau kalian udah lihat videonya, kan sebelumnya aku nanjak itu kan enak tuh lur. Itu kan sempat ketemu sama tim mana itu ya, pokoknya pakai KTM semua dan bilang, mas jangan masuk jalure nggak manusiawi atau gimana, udah remuk gitu. Tapi aku kan tetep ngengkel itu, karena aku mikir deketku udah Ucil loh, wis mau Ucil bisa, masa aku nggak bisa gitu. Akhirnya masuk jurang wis remuk. Akhirnya alhamdulillahnya ketemu sama tim gede, yaitu tim Hiu Selatan. Aku mikir gini, waduh ada tim gede ikut balap pakai SE, tim Hiu Selatan lagi. Iki misalnya tak mintain tolong mau tangga soalnya ini balapan. Ternyata pas aku minta tolong, aku ditolongin lur. Sumpah aku dari situ, wih ternyata nih mau nolongin aku. Tim gede loh ini Hiu Selatan. Akhirnya beliau mau nolongin, 2 orang, Pak Ahwan sama siapa itu, nolongin aku lur. Aku udah keluar dari situ. Akhirnya aku barengan sama mereka. Nah di situ ada satu jalur juga obstacle, udah remuk banget. Kita di situ juga tolongan. Aku nolongin tim Hiu juga nolongin aku. Dan ternyata lur, pas kita tolongan di situ ada satu orang yang wis bener-bener kayak nyerah gitu loh. Jadi ketika itu jurangnya dalamnya, aku sebelumnya itu masuk jurang sekitar 1 meteran, orang itu mungkin udah 10 meter paling jatuh ke jurang motornya. Wes beliaunya cuman bisa nungguin telepon ini diangkat tok, orangnya itu pakai husky. Aku inget pakai husky, orangnya pakai husky warna putih itu. Dia cuman ngangkat telepon mungkin nungguin timnya jemput. Duh kasihan. Terus akhirnya kerennya lagi loh, tim Hiu ini gak ninggalin cuma orang sing di dalam itu, dia nolongin dan nyuruh aku buat lanjut. Katanya segini tim Hiu, mas samen kan nyari time, samen duluan aja, wong kita gak nyari time, kita emang mau nyari happy gitu. Tencuk ngadeli tiba no. Sumpah tim Hiu. Jadi wes pokoknya aku bener-bener terima kasih banget sama tim Hiu. Makasih Pol. Semoga ini bisa terdengar sampai mereka. Kalau nggak dengar, tolong didengarkan ke mereka. Matur suwun Pol. Nggak ada mereka mungkin aku
gagal pengen di balap hari kedua itu. Lalu aku lanjut karena wis aku juga udah nawarin nggak apa-apa aku mau nolongin, nggak, terus aku tetap dipaksa buat suruh lanjut. Ya wis akhirnya aku lanjut. Jalur depan itu memang kan yo kalau kalian udah lihat video ini wis remuk banget, wis aku bener-bener sendirian di situ. Nah, aku juga mau menjelaskan tentang masalah suara gending. Suara gending itu sebenarnya pas di bawah itu aku ngira itu memang suara orang hajatan atau orang gimana di kampung loh. Karena suaranya sebelumnya itu dangdut, terus besok ganti gending. Nah, makanya aku ngira ya ada hajatan di bawah. Jadi aku nggak terlalu takut. Terus akhirnya sampai puncak itu aku mulai takut itu di sekitaran, kalau kalian lihat video ini loh, kayu yang dipotong. Nah, kalau aku lewat tengahnya lah itu, puncak aku takut itu di situ loh. Karena suara gending sing di hacana itu mulai meredup suaranya, mulai menghilang karena kan makin jauh gitu. Itu kayak sepi loh, cuman motorku tok, motor belakang juga udah nggak ngengok, nggak kedengeran siapa-siapa, cuman kelihatan kedengeran suara gareng tok, sama sunyi banget itu pokoknya. Wah itu bener-bener aku merinding pol, sumpah capek merinding pokoknya. Habis itu aku cuma berdoa tok, minta pertolongan sama Allah. Akhirnya alhamdulillah bisa lur. Puncaknya takut lagi. Kalau kalian lihat videonya itu ada daun yang melambai-lambai sendiri itu, itu juga takut pol aku. Habis itu jalannya alhamdulillah udah enak. Sampai ketemu pertigaan lur aku. Nah di pertigaan itu ada satu jejak beberapa motor trail. Kalau aku lihat itu beberapa motor trail habis lewat situ dari arah kanan. Aku mikir gini, loh mosok ini ada jalan selain jalan yang tak lalui sulit itu. Kok enak banget tuh lewat sing enak loh, menghindari jalan itu. Soalnya gini loh, jalur sing rusak itu aku 3 meter itu 1 jam loh. Cuman saat gini tok lo wamane ra umum, habis tenagane ra umum. Kangenan loh kalau orangnya pendek, tenagane nggak kuat, pakai motor SC di situ. Itu jelas remuk banget. Kayak aku tuh sebenarnya nggak terima piye, tapi kan yo kita nggak tahu itu, siapa tahu bukan orang peserta balap tapi orang situ aja mau nge-trail kan yo nggak ngerti tuh. Nah aku lanjut, ada tanjakan, dari situ aku nggak bisa stuck di situ. Aku usaha biaya nggak bisa, akhirnya aku istirahat. Nah ketika istirahat itu aku mulai kayak takut itu loh, karena hujan, terus kayak apa jenis gue pedut itu apa ya? Pedut itu bahasa Indonesia apa ta? Karena hujan, kabut sama petir itu udah mulai berdatangan bareng-bareng, silih berganti. Disitu aku mulai malah takut. Untungnya istriku tuh kayak peka gitu. Dia mulai nelpon aku. Untungnya juga ada sinyal, jadi lancar. Telepon aku, terus tak suruh nemenin. Dia juga mantau kondisiku di situ, sekeliling ada siapa saja. Kata istriku sih aku sendirian loh di situ, karena setelah aku ninggalin Hiu Selatan tadi itu di bawah itu banyak rider yang udah masuk ke jalur itu, sedangkan jalur itu remuk banget. Ketika kita nggak bisa ngontrol gas itu bakalan masuk jurang, beneran deh. Itu harus bener-bener hati-hati pol nih itu. Kalau kita salah gas dikit aja harus masuk jurang. Dan kalau udah masuk jurang itu sulitnya minta ampun buat evakuasi. Makanya di situ menumpuk para pembalap. Jadi di belakangku tuh banyak banget. Di depanku nggak ada pun jauh. Itu malah udah pokoknya jauh. Buat aku ngejar mereka itu kayaknya sulit gitu. Nah setelah itu pas istriku telepon, aku mulai ketakut. Ya udah mereda takutku, tiba-tiba mulai ada rasa takut lagi karena ada suara gamelan. Nah gamelan ini beda loh sama gamelan yang di bawah tadi, sama sing punya orang hajatan. Beda. Kalau punya orang hajatan pio ya terdengar seperti itu, suara emang ada sound system gitu. Kalau ini tuh suara bener-bener real kayak live musik gitu loh. Pokoknya beda loh. Dan itu cuman aku yang bisa dengar, istriku nggak dengar. Di kamera juga pas kalian lihat di video aku pas telepon istri juga nggak denger kan, itu nggak ada suara apa-apa kan.
Itu bener-bener aku kayak denger aku merinding. Anjir kok yo enek suara kayak gini. Suaranya itu nggak ada nada nih, cuman satu nada gitu. Dia tuh banyak alat musik tapi cuman dimainkan satu nada kayak gling 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 gitu tuh. Itu bikin aku kayak merinding gitu. Suaranya itu bener-bener mistis ini. Itu 2 kali aku denger. Yang pertama itu nggak terlalu keras, habis itu keras banget, habis itu hilang guys. Habis itu udah wes aku disuruh istriku buat nungguin orang yang belakang aku, semoga bisa ada yang nyamperin lah biar aku ada temenin di situ. Akhirnya aku nungguin tim, alhamdulillah lagi tim Hiu Selatan ini sampai di situ. Nah pas kan aku sambil nunggu ini kan lama banget loh. Nah nungguin tim Hiu ini aku cari kesibukan tuh apa, muter-muter di situ. Jadi motor itu tak putar sendiri itu cari kesibukan karena nanjak nggak bisa, mau balik juga kayak eman-eman sayang banget tuh, jalur sing udah tak lewatin tuh susah banget tuh, mau tak turunin, waduh ya Allah, kayak usaha aku sia-sia. Makanya aku nggak bisa harus di sini dulu nunggu temen buat nanjak. Akhirnya alhamdulillah banget tim Hiu Selatan datang sampai dan aku barengan ke situ. Anehnya lagi lur, setelah tim Hiu Selatan nyobain tanjakan duluan, itu nggak bisa loh, stuck juga seperti sebelumnya aku. Itu SE loh yo, stuck di situ. Dan pas aku nyoba, itu lancar banget. Bayi sok, lu, sampai bisa kayak gini nih tanjakan licin, berakar, dan itu nanjak. Kok iso kok ini? Kok bayuh kayak aku mikir itu bukan cempe gitu. Itu lu kok rasanya kayak tole. Kayak nggak mungkin motor standar bisa enak seperti ini. Itu sampai akhirnya dek hampir puncak lur. Itu tiba-tiba motorku stuck juga. Kena jalan cukup licin. Padahal jalannya nggak terlalu remuk seperti yang sebelumnya, tapi nggak bisa. Dan Hiu Selatan itu masih kedengeran suaranya masih meraung-meraung di bawah. Kayaknya belum pindah tempat, masih di jalur sing rusak tadi, masih di situ. Dan aku wes akhirnya istirahat dulu, aku jalan kaki ke atas. Pokoknya aku gini, kalau jalur ini naik dan turunnya kelihatan masuk hutan lagi, kayaknya aku bakalan mundur aja wis. Soalnya posisiku sekitaran jam 3 lebih, hampir jam 4. Dan aku lihat di evaluasi di map itu, evaluasi tuh kayak gini loh, tanah kan ada dataran tinggi, dataran rendah gitu lah, itu namanya evaluasi. Nah aku ketika lihat evaluasi di map itu, aku beneran di pucuk, terus turun nanti naik lagi, turun, tapi naiknya nggak terlalu tinggi sih, ya naik terus turun. Nah aku mikirnya gini, ini udah jam 4, motorku lampunya mati. Lalu misalnya aku turun, kalau iya turunnya ini, naiknya ini enak, kalau sulit, walah ini nanti jelas bakalan, kalau ada apa-apa ngerepotin tim gitu, ngerepotin Mas Luning lagi. Wah enggak lah, ini ketimbang ngerepotin orang lain, aku tak ngorbanin poinku buat turun aja. Karena jam 5 itu udah penutupan penilaian time. Jadi rugi juga dong aku jam 4 lanjut kurang 1 jam, gak mungkin aku bisa lolos di situ dalam waktu 1 jam. Soalnya jalurnya udah hujan. Tadi sih aku gak hujannya sulit, apalagi ketambahan hujan malah remuk lho. Makanya aku putuskan balik arah. Aku juga koordinasi sama istriku, tak suruh ngeliatin sekitarku, di situ ada kampung terdekat nggak. Ternyata ada loh, tapi agak jauh sih, nggak deket-deket banget, tapi terdekat. Itu aku juga lihat, sampai aku lihat map udah tak close wes, jalurnya IRC ini udah tak close map jalurnya. Aku ganti jalur biasa karena aku bener-bener cari desa. Oke, aku alhamdulillah balik lagi. Dan di situ pas aku balik banyak banget sing stuck lho. Wes di tanjakan tadi tuh di bawahnya itu akeh sing stuck. Motor tim itu aku balik. Mereka mau ke atas. Ya ada sing percaya aku di atas itu makin sulit, ada sing
tetap lanjut, seperti Mas Teguh SLK sama Yusaltan, mereka tetap lanjut meskipun aku turun. Dan ada beberapa tim yang mau kayaknya percaya sama aku buat mau mundur, ragu-ragu gitu. Nah aku akhirnya balik arah, ada yang ngikut aku satu loh. Nah habis itu aku lanjut, ternyata di belakangku ada banyak sih ngikut ngikut balik buat melipir. Yo akhirnya beramai-ramai. Wes akhirnya kita di kampung, ketemu kampung, aku nyuci motorku toh. Alhamdulillahnya ada cucian, dan di situ aku nyuci sambil istirahat sama omongan sama bapak, Pak tadi loh aku habis dari gunung itu. Kan pas di rumah itu langsung ngadep ke gunung itu loh, ke bukit itu. Loh Mas iku loh gunungnya rodok mistis itu. Jalurnya ku jarang orang ke situ, dan jalurnya licin Mas. Saman pakai kita jalan kaki aja kalau hujan mau rumput itu nggak berani ke situ Mas. Itu jalan kaki lur, jalan kaki aja nggak berani kalau hujan. Ini pakai motor loh, tuh remuk. Dan terus orangnya bilang di situ ada sama nggak ketemu makam, nggak makamnya itu cuman gundukan tapi batu, nggak gundukan tanah gitu. Nggak ketemu Pak, alhamdulillah. Bisa ketemu mungkin malah takut aku. Nah kalau kalian penasaran sama makam ini, itu terlihat jelas Mas di video ini Mas Fauzi, kalian lihat sendiri. Di situ jelas banget. Aku nggak tahu itu makamnya di sebelah mana, nggak paham aku. Tapi makamnya emang agak menyeramkan sih, di pinggir jalan gitu makamnya. Lalu orangnya bilang ya yang penting sampean selamat Mas gitu. Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah. Dan aku di situ dikasih mie, dikasih minum, teh hangat, dan matur suwun Pak. Alhamdulillah sudah dikasih makan kehidupan. Nah aku kemarin pas hari kedua ini upload di story IG, itu ada yang DM aku. Nah ini narasumbernya Mas ini. Terima kasih Mas sudah dibikin cerita, dikasih pengalaman, dikasih yo cerita di situ sing sama nalami. Jadi di jalur itu katanya pernah ada orang sing meninggal kecelakaan di situ loh. Jadi crash pas ngetrail, kecelakaan, meninggal di jalur itu. Emang sih jalur itu katanya masih ini juga nggak berani kalau ke situ sendirian ngetrail. Kebiasaan kalau ke situ minimal ya 2 orang sampai 3 orang, karena yang pertama juga yang pasti horor, yang kedua jalurnya emang nggak bisa dibuat 1 orang, itu sangat sulit sekali. Misalnya mungkin bisa, tapi takutnya kalau ada motor jatuh ke jurang itu nggak bakalan bisa evakuasi sendiri. Karena aku sendiri udah ngalamin, misalnya aku jatuh itu nggak ditolongin tim hiu, jelas motorku tak tinggal. Makasih Mas KNTNG 20 yang menginformasikan hal yang sangat menakutkan. Pas aku, dan ini satu lagi lur, tak sukai dari orang situ. Pas aku kan sampai situ kan maghrib, sambil nungguin Mas Luning. Mas Luning juga OTW-nya ke situ cukup lama, sekitar 1,5 jam. Padahal Mas Luni itu nunggunya di red zone 3. Karena aku OTW ke red zone 3. Itu jaraknya cukup jauh sama red zone 2. So, ya 1,5 jam itu. Nah, terus aku sholat maghrib di situ, di musola itu. Di situ aku disalami semua sama orang. Salami. Jadi orang situ kayaknya kalau ada orang baru, mereka tuh kayak disalami gitu, kenalan gitu. Keren. Terus abis itu ada ibu-ibu pinarak Mas Tenggrio, semua ibu-ibu sing tak sapa itu mesti minarak ya, artinya kayak ibunya bilang monggo Mas mampir ke rumah gitu. Hampir semua orang bilang gitu lur. Keren. Orang Jawa emang keren. Semoga makin ke depan Jawane orang Jawa nggak hilang lah. Sumpah ini keren banget, bikin hati adem, sumpah. Lalu aku Mas Luning datang dan kita OTW ke hotel. Sampai hotel sekitaran jam 9-an kalau nggak salah. Itu kita makan malam.
bertemu sama teman-teman, dan teman-teman juga ceritain ya biasalah, habis race kita ketemu kan ceritain jalur itu. Nah di situ aku dengar ternyata di situ ada jalur hitam lur. Pas di lokasi aku denger gending pertama sing gending orang hajatan, itu memang ada jalur hitam kan. Ini jalur hitam itu jalur melipir sing cari jalur enak begitu. Makanya kok aku tadi lihat ada beberapa jejak motor trail yang nggak lewat situ. Soalnya aku juga mikir gini lur, ada beberapa pembalap yang wis aku salib pas di screenshot istriku itu, data salib kok tiba-tiba dikirim screenshot lagi mereka udah di depan. Sih gak sportif ya. Tapi biasanya sih nggak sportif gitu, jelas kena penalti lah kan, ke tracker atau sama pihak NSO, jadi jelas dikurangi nilai nih. Makanya kenapa aku hari kedua itu bisa podium 3 ya, mungkin jujur itu lur, jadi jujur poinku lumayan ya, kira bisa podium gitu. Makanya kan ada yang tanya, wong nggak finish kok bisa podium gitu ya. Kita mainnya kan sportif itu, tetap ada yang nilai gitu. Tapi aku alhamdulillah banget, meskipun aku susah payah banget di hari kedua, aku cukup bangga sama keluargaku, sama Cempe, sama timku sing udah bener-bener bantu aku banget. Dan Cempe edan wis pokoknya Cempe andalan banget, standar tapi badak seharusnya. Jadi Cempe ini badan Cempe tapi badak deh. Oke, kita lanjut hari ketiga, hari yang paling seru sekali, tapi di akhirnya wah, minum dulu. Hari ketiga, hari dimana aku sama Ucil barengan, karena kita udah sama-sama rancangan baru buat balap, yaitu kita harus start paling pagi. Jadi aku menuju ke start itu sama Ucil jam berapa ya? Habis subuhan, makan pagi jam 6 kalau nggak jam 6 kurang. Pokoknya aku inget itu masih subuh, masih belum ada matahari. Itu aku berangkat dari hotel menuju start. Di situ aku bener-bener nungguin panitia sing nyetatin itu datang, dan aku langsung nyerobot masuk sambil benerin motor. Akhirnya alhamdulillah kita dapat start lumayan awal di jam 8 lewat seperempat, karena mulai start itu jam 8 loh. Nah kita dapat jam 8 seperempat. Ya cuman beberapa pembalap saja sih yang start. Itu pun pembalap lokal masih lepas berapa ya? Lepas 2 kalau nggak salah. Jadi aku sama Ucil 4, lepas 4. Ternyata aku mendapatkan formula bagus dari hari ketiga itu. Jalurnya itu meskipun ekstrim, tapi masih bisa dilalui loh. Dan menurutku juga nggak sulit-sulit banget jalurnya. Ya menurutku kalau ini aku telat dikit, mungkin ini jadi jalur paling ekstrim selama hari pertama sama hari kedua menurutku loh. Cuman sayangnya ini lumayan pagi lah, jadi ya masih belum hancur banget. Di situ alhamdulillah lolos terus. Ya sempat dibantuin Ucil juga, tapi pas aku di tanjakan motor gak kuat kan, Ucil ayo sedang tak tolongnya kesuwen, kira bisa juga gantian, sempat nulungi Ucil juga. Pokoknya kita gantian lah, siapa yang nggak bisa kita tolong itu. Cuma berdua doang. Lanjut terus aman terus sampai red zone 1, red zone 1 aman, red zone 2 aman. Tibalah menuju hal yang paling menjengkelkan di hari itu, yaitu pas waktu itu kita kan udah enak sama Ucil toh. Ketika di tanjakan, Ucil tuh entah kenapa dia jatuh crash. Nah otomatis kalau dia jatuh kan aku ngerem. Itu di tanjakan dulu, di tengah-tengah tanjakan ngerem motor standar. Otomatis kalau aku start lagi di tengah-tengah tanjakan itu motorku nggak bakal kuat gitu. Bisa pun kita golak tapi dia nggak bakal bisa jalan karena terlalu gede traksi nih. Kalau Ucil mah enak, motor bore up sekali gas langsung bisa nanjak lagi, bisa jalan lagi. Aku harus cari momentum dulu, sedangkan tanjakan itu cukup panjang. Kalau kita cari momentum, turun lagi panjang lagi, waduh ngabisin waktu. Kira aku berusaha, lumayan udah bisa set.
walah yo udah bisa dikit, ditabrak dari belakang sama Mas Didi, blak, aku jatuh ditimpa motornya dia, blak, aduh ya Allah. Habis itu posisinya dia itu udah agak di depan gini, yo dia duluan tuh, motor bore up juga Mas Didi pakai CRF, walah aku ditinggal ya Allah no. Aku soalnya wis mikir gini loh, awalnya seneng banget aku, wah ini bakalan juara aku, soalnya poinku hari pertama hari kedua lumayan bagus-bagus, apalagi hari kedua kan bagus aku podium 3. Wah ini jelas aku juara umum, bisa mencapai juara umum insya Allah bisa. Pokoknya hari ini finish cepet insya Allah bisa, soalnya jalurnya juga enak, nggak ada pembalap lain pun di belakangku. Wah jelas isolah juara umum, pulang-pulang bawa uang gitu. Nah setelah kena kejadian itu, waduh ya Allah aku drop banget, panik, karena panik itu aku capek kan, gupo tuh mendorong motor pakai tenaga full, malah nggak bisa wis, pokoknya capek pol, panik wis, pokoknya campur adul lah, sebel juga. Akhirnya aku terus berusaha terus sampai bener-bener aku capek pol, itu jalur enak tapi capek pol aku loh. Kalian bisa lihat videonya lah, itu banyak aku merintih kecapean loh guys, sampai akhirnya di finishan. Padahal itu sempat aku ditungguin Ucil di salah satu lokasi foto, itu ditungguin di situ karena dia merasa mungkin udah ninggal aku toh. Tapi Mas Didi ini nyusul Ucil. Nah sedangkan Ucil kan ini balapan gitu loh, kalau dia sampai kesalip Mas Didi takutnya poinnya turun. Akhirnya dia ninggal aku kejar-kejaran sama Mas Didi itu, ngejar poin. Yowes akhirnya aku berusaha sendiri. Sebenarnya aku nggak butuh pertolongan loh di situ, karena aku bisa sendiri. Cuman yo lama itu, karena kan pertama motor standar, ya aduh pokoknya nggak bisa ceritain kan, lihat sendiri aja videonya gimana berusahanya aku pas di situ. Tapi alhamdulillah bisa sampai finish. Akhirnya di situ mau finish aja dramatisnya umum karena jalurnya lu licin, tapi alhamdulillah bisa sampai finish toh. Di situ aku bener-bener lego banget. Ternyata aku pas itu finish nomor 4, nomor 1 itu Mas Robi, Mas Didi, Ucil, terus aku. Aduh ya Allah, ya aku mikir gini, wah kayaknya sih gak bakal bisa juara lah aku. Soalnya kalau aku masih bisa finish minimal nomor 3 lah finishnya, itu insya Allah masih bisa juara umum loh, bawang lah mulang. Ternyata aku nomor 4. Kita tunggu pengumumannya, seperti yang kalian lihat di video sebelum ini, itu pengumumannya seperti apa. Nah, cuman aku bisa juara 3 di hari kedua. Juara umumnya sebenarnya gini loh, pas juara umum itu aku poinku sama Mas Didi itu sama 50, sama-sama 50. Tapi kenapa kok dipilih Mas Didi yang juara 3 di umum? Jadi ketika poin sama di IRC kita balap itu diambil paling tinggi podiumnya. Nah gini, Mas Didi kan hari pertama kedua kan nggak podium, aku hari pertama nggak podium, hari kedua aku podium 3. Nah Mas Didi itu podium 2 di hari ketiga. Nah kan sama-sama punya podium nih, aku sama Mas Didi mau jatuh. Nah tapi Mas Didi itu lebih tinggi podiumnya ketimbang aku. Yowes akhirnya aku kehilangan juara umumku ketiga itu. Masya Allah, aku jangan bener-bener nyesel. Nyeselku nyesel juga bersyukur sih. Seharusnya aku nggak boleh sih nyesel, harusnya bersyukur. Tapi gimana manusiawi ya, nyeselku gini, kenapa kok si Cempe nggak bisa nanjak pas waktu itu cepet gitu. Itu misalnya bisa gini ya, iku aku pakai Stole dengan sehat, waduh aku yakin aku bisa jamin aku bisa juara loh. Ya Allah kenapa? Soalnya Ucil pun udah ketika pas disuruh ninggal aku itu udah bener-bener jauh, dan finishnya selisih panjang banget sama aku. Ucil pun kan juga nunggu aku, misal Ucil gak nunggu aku mungkin dia bisa juara 2 pas finishnya itu. Aduh, masya Allah kok gitu. Tapi nggak apa-apa sih, misal aku pakai Tole siapa tahu malah evakuasi. Tetap
disyukuri aja apapun yang terjadi, semoga bisa menghibur kalian lah utama. Tapi ya segitu tok lur ceritaku hari-hari di IRC di Jawa Tengah. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran buat kalian. Ya apa yang harus dipersiapkan buat balap dan jadi hiburan juga. Pokoknya ngono lur. Yang penting kita sehat selalu. Pokoknya disyukuri aja apa yang udah kita dapat. Ya maklum lah kita agak apa ya, agak nggak terima sama apa yang kita dapat, tapi kita itu manusiawi lah, tapi kita harus di akhir-akhir harus bersyukur. Kita harus memendam rasa nggak bersyukur itu. Wis. Ya selalu gitu aja ceritaku kali ini. Semoga kita bisa gas bareng ya. Kita gas bareng ke tempat-tempat yang keren di tempat-tempat kalian. Oke? Oh iya, jangan lupa follow IG ku @vianmu_. Maaf juga kalau DM-nya nggak tak balas karena banyak.